Salam Sang Raja. Bab 34. Perubahan yang tak terduga. Pencarian ini rumit, tetapi sangat penting untuk plot di dunia Diablo secara keseluruhan. Ini karena setelah pemain menyelamatkan kain tua, kain dari ruang misterius bernama Tristram, lelaki tua itu akan berada di sekitar pemain itu kemanapun dia pergi dan akan memberikan semua jenis pencarian untuk menghubungkan plot bersama di Diablo. Sebelum Faye memulai pencarian, dia mengecek itemnya dan detail pencariannya. Itu tidak terlalu menantang bagi Faye dalam kondisinya saat ini. Setelah menghitung waktu, Faye merasa bahwa dia bisa menyelesaikan pencarian dalam 2 jam jika semuanya berjalan lancar. Akan ada waktu tambahan baginya untuk melakukan hal-hal yang ia rencanakan sebelum ia diusir. Faye memutuskan untuk pergi dan menemukan pohon Inifus. Sebelum meninggalkan perkemahan, dia memandangi tentara bayaran Elena yang mengikutinya dengan tenang. Dia memikirkan sesuatu dan kembali ke Charsi, pandai besi perempuan. Dia menghabiskan sekitar 1000 koin emas dan membeli busur yang kuat, baju besi kulit yang tebal, sepasang sepatu bot kulit yang tebal dan topi berkualitas tinggi yang dibuat untuk karakter wanita. Hei cantik, kamu bisa menggunakan barang-barang ini, kan? Faye memiliki senyum cerah di wajahnya. Dia berkata kepada Elena, jika kamu bisa menggunakan ini, maka pakai. Saat menghadapi monster dan iblis, sedikit lebih banyak kekuatan akan meningkatkan peluang kita untuk bertahan hidup. Ini untukku. Elena terkejut. Dia tidak mengharapkan ini sama sekali. Rasanya terlalu sulit dipercaya. Apakah kamu pikir aku sakit menggunakan barang-barang wanita? Faye merasa bahwa tentara bayaran di depannya sangat bersemangat. Dia sedikit bingung. Barang-barang ini bernilai sekitar 1000 koin emas tidak sebagus di bawah standar Faye. Itu seperti membandingkan sepetak kecil rumput dengan pohon besar jika mereka diletakkan di samping senjata dan baju besi Faye. Mengapa kamu begitu bersemangat? Faye tidak tahu. Terima kasih, prajurit muda. Setelah mengkonfirmasi bahwa barang-barang itu dimaksudkan untuknya, Elena menenangkan dirinya sendiri. Dia membungkuk dan berterima kasih kepada Faye dan mengambil barang-barang ke dalam tenda di belakang Charsi. Segera, suara Elena mengganti pakaiannya datang dari tenda. Faye berharap dia memiliki penglihatan X-ray. Setelah sekitar 20 detik, Elena berjalan keluar. Mata Faye bersinar. Penampilan baru Elena terlalu bagus. Armor kulit tebal yang diselimuti cahaya biru muda telah menguraikan tubuhnya yang sempurna. Dengan busur di tangannya dan panah di punggungnya, dia tampak seperti dewi perang. Hahaha, itu sangat cocok untukmu. Ayo pergi. Faye merasa hidungnya akan mimisan sebentar lagi. Dia berpura-pura semuanya baik-baik saja. Berbalik dan mulai berjalan menuju gerbang perkemahan. Alasan Faye membeli item tentara bayaran ini bukan murni karena dia mesum. Elena adalah pejuang yang hebat. Meningkatkan kekuatannya akan membantu Faye menyelesaikan pencariannya dengan cepat. Senyum muncul di wajah Elena, tetapi hilang kemudian dan sikapnya yang tenang kembali. Dia tidak mengatakan apa-apa dan mengikuti Faye dengan tenang. Wosh! 3 Valen Saman berteriak ketika mereka jatuh ke tanah. Ting! Item sihir biru jatuh dari mayat monster itu. Faye sangat bersemangat. Dia mengambilnya dan melihat cincin berbentuk unik. Itu tidak diidentifikasi, jadi dia tidak tahu properti dari item tersebut. Setelah menggunakan Identify Scroll, Faye menemukan bahwa cincin itu adalah Glimmering Ring, plus 8 Resources Fury, plus 5 radius cahaya. Itu tidak terlalu berguna bagi orang barbar yang bertarung dalam pertempuran jarak dekat. Tetapi Faye memakainya. Itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Elena melihat sekeliling dengan hati-hati. Mempertahankan kewaspadaan penuh sementara Faye melakukan itu. Yang membuat Faye merasa aneh adalah dia merasa bahwa Elena tidak bisa melihat barang-barang yang jatuh dari monster. Ini karena tentara bayaran yang menatapnya dengan aneh, seolah-olah dia adalah seorang seniman pantomim. Mungkinkah para penghuni di dunia Diablo seperti Elena tidak bisa melihat benda-benda yang jatuh dari monster? Sesuatu mengenai Faye. Jadi itu berarti, di dunia ini,
Hanya aku yang bisa mendapatkan barang dari membunuh monster. Hipotesis ini mengejutkan Fei. Dia merasa telah menemukan sesuatu, tetapi dia tidak bisa memikirkannya. Waktu sangat ketat. Fei dan Elena bergerak cepat melalui peta. Di lokasi terdalam Stonyfield yang terhubung dengan Cold Plain, Fei membawa Elena melalui portal yang membawa keduanya ke Underground Passage. Setelah mereka melangkah ke Underground Passage, yang mereka lihat hanyalah kegelapan. Tidak ada cahaya di lorong itu, dan angin dingin bertiup ke arah mereka. Teriakan tajam dan dahsyat dari monster menggema melalui bagian terdalam dari bagian itu. Bau amis memenuhi lorong itu dan membuatnya semakin menakutkan. Hati-hati, tetap di belakangku. Ingat, jangan pernah pergi di depan aku. Fei berbalik dan memerintahkan tentara bayaran. Dia adalah seorang barbar, yang secara bawaan memiliki lebih banyak kesehatan dan baju besi. Dia bisa bertindak sebagai tank yang memblokir semua kerusakan di bagian depan. Elena di sisi lain adalah pemanah sihir jarak jauh. Dia memiliki kerusakan tinggi, tetapi kesehatan dan armornya rendah. Jika monster mendekatinya, dia akan berada dalam situasi berbahaya. Elena tertegun. Dia tidak mengharapkan petualang muda di depannya untuk membuat keputusan seperti itu. Itu benar-benar berbeda dari mitos menakutkan yang beredar di Rock Enchantment, di mana para petualang akan mendapatkan nilai terbaik dari tentara bayaran mereka sebanyak mungkin. Sebelumnya, Elena berpikir bahwa nasibnya akan seperti para bajingan wanita dari 60 tahun yang lalu. Dia akan digunakan sebagai umpan untuk menarik monster oleh Fei dan bertindak sebagai perisai manusia. Tapi, sementara tentara bayaran panas masih syok, Fei sudah mulai mengisi daya. Roar! Fei menggunakan teriakan perang Hall saat dia mengayunkan kapak besarnya. Dia memotong 3 kali dengan mudah dan dia memisahkan 3 Goatman yang berlari ke arahnya menjadi 6 bagian dari pinggang. Ayolah, kita harus bergerak cepat ke sini. Fei berbalik dan berkata kepada Elena sambil terus menyerang. Dia segera menghilang ke dalam kegelapan. Elena akhirnya bereaksi dan mengejar Fei. Banyak monster dan iblis bergegas menuju Fei seperti banjir. Dia melangkah maju dan hendak menyerang ketika dia mendengar suara berdesis datang dari belakangnya. Panah biru terbang melewati Fei dan memakukan 4 monster tepat di kepala mereka. Keajaiban pada anak panah meledak dan mengubahnya menjadi patung es. Tidak ada kehidupan di dalamnya. Hebat! Fei memberi Elena jempol besar. Bajingan wanita ini bukan hanya gadis cantik untuk dilihat. Keterampilan menembaknya luar biasa. Keempat panahnya mengenai monster lincah secara akurat di lingkungan yang gelap. Kemampuannya telah membuktikan nilainya bagi Fei. Elena sama sekali tidak bereaksi terhadap pujian Fei. Tali busurnya terus meregang. Wosh! 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 3 panah lagi ditembakkan dan mengirim 3 lagi Goatman ke neraka. Fei menemukan bahwa tentara bayaran ini adalah pemanah sihir es. Semua panah yang dia tembak bukan hanya kuat dan melakukan banyak kerusakan. Itu juga memperlambat gerakan dan kecepatan serangan mereka. Dia benar-benar tentara bayaran suportif terbaik yang bisa diharapkan Fei. Mereka terus bergerak melewati lorong. Passage bawah tanah itu seperti labirin. Ada banyak jalan dan garpu melengkung di lorong itu. Sangat mudah tersesat. Monster menyerang dari berbagai sudut dan tempat tersembunyi. Itu seperti versi neraka yang lebih mudah. Angin dingin bertiup dan monster menjerit. Fei telah melakukan cukup banyak pembunuhan dan memiliki pengalaman yang cukup untuk tidak terpengaruh oleh ini. Elena sepertinya mengalami adegan serupa dan juga tidak takut. Setiap kali dia menarik tali busur, seekor monster terbunuh. Tentu saja, ketika dihadapkan dengan noda cacat, laba-laba raksasa dan Yeti Wendigos, yang semuanya adalah monster level tinggi, butuh lebih banyak pekerjaan daripada hanya 1 panah. Tanpa bantuan Fei, dia membutuhkan 3 anak panah untuk menjatuhkan salah satunya. Selain itu, dia harus menjaga jarak dari monster selama proses untuk memanfaatkan sepenuhnya busur dan panahnya. Setelah sekitar 20 menit, koordinasi mereka menjadi lebih lancar. Seolah-olah mereka tahu persis apa yang akan dilakukan orang lain.
Mereka nyaris tidak berbicara satu sama lain selama proses berlangsung. Tetapi mereka menjadi lebih terkoordinasi. Fei mengayunkan kapaknya dan menghancurkan semua monster yang dekat. Sementara Elena menembakkan panah esnya untuk membunuh monster lebih jauh. Kecepatan mereka bergerak melebihi harapan Fei. Jika kita bisa melanjutkan ini, kita bisa mencapai kayu gelap dan menemukan gulungan sialan itu di bawah pohon inifus dalam waktu kurang dari setengah jam. Fei menjadi lebih optimis tentang misi. Pada saat ini, sesuatu yang tak terduga terjadi. Ahahaha, tentara bayaran yang menembaki monster di belakang Fei tiba-tiba menjerit. Fei mendengar kepanikan, kemarahan dan kesedihan dalam jeritan. Seolah-olah sesuatu yang mengerikan telah terjadi. Bersambung.